Di balik kepercayaanmu ada berkat besar. Di balik setiap kepercayaanmu ada warisan besar yang bisa kita ceritakan kepada banyak orang. Perjalanan bersama Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini biarlah firman Tuhan kembali kasih kekuatan buat kita, kasih berkat buat kita. Biarlah firman Tuhan membuat kita menerima urapan untuk kita hidup, percaya lagi, beriman lagi, berharap lagi, dan bukan orang yang kecewa, pergi, meninggalkan janji Tuhan, tapi orang-orang yang terus berharap dan percaya. Di pagi hari ini Tuhan mengingatkan, banyak orang tetap ke gereja mungkin, tetap berdoa, tetap juga menyanyikan pujian, tapi di hatinya mulai pelan-pelan meninggalkan kepercayaannya. Hanya karena mungkin tantangan terasa lama, masalah belum juga terlihat jawabannya, lalu meninggalkan kepercayaannya. Hati-hati, iblis seringkali tidak perlu menghalangi jalan kita, tapi dia hanya perlu membuat kita menyerah atau meninggalkan kepercayaan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepercayaanmu itu besar nilainya di mata Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Kita lihat firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulang ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tuhan tidak berkata upahnya kecil, upahnya besar. Firman Tuhan berkata upahnya besar, artinya ada sesuatu yang menunggu kepercayaan kita. Ada sesuatu di balik setiap kepercayaan kita yang nilainya besar. Ada kebaikan di balik setiap kepercayaan yang kita bisa pegang terus. Seringkali bukan Tuhan tidak jawab doa, tapi kita tidak sabar. Pegang terus kepercayaanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Waktu kau pegang terus kepercayaanmu, percayalah bahwa apa yang kau percaya itu akan jadi kenyataan. Seringkali saya ulang, bukan Tuhan tidak siapkan berkatnya atau jawaban doanya, tapi kita yang gak sabar. Ingat kisah di mana Daud di Gua Adulam. Dia baru saja diurapi sebagai raja dan baru saja memenangkan peperangan mengalahkan Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar Raja Saul. Dan dia bukannya diangkat jadi raja, dipromosi, tapi dia bersembunyi di Gua Adulam. Bahkan setelah itu dia mengalami banyak proses. Dan Daud bisa saja ambil jalan pintas, karena dia punya kesempatan 2 kali untuk melenyapkan nyawanya Saul. Tapi dia mengambil keputusan untuk berani percaya bahwa ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, ada kebaikan Tuhan, yang pasti terjadi. Apa yang Tuhan janjikan bahwa dia diurapi jadi raja, pasti Tuhan punya waktu yang terbaik untuk dia naik tahta menjadi raja. Dan kita tahu akhirnya kisahnya indah. Setelah Saul mati, seseorang mengambil mahkota dari kepalanya, gelang dan cincin kerajaan dari tangannya, menyerahkan kepada Daud. Daud naik tahta. Apa yang jadi kepercayaannya Daud? Ada upah yang besar. Ada berkat yang besar di balik semua itu. Bahkan bukan sekedar naik tahta, tapi Daud mewarisi cerita. Bagaimana perjalanan iman, proses bersama Tuhan itu luar biasa. Dan kita bagian dari orang-orang yang menikmati proses perjalanan cerita Daud bersama Tuhan. Yang ditulis di kitab Mazmur, kita sering mengutip ayat-ayat dari kitab Mazmur. Perjalanan rohaninya Daud yang mahal, yang luar biasa. Di balik kepercayaanmu ada berkat besar. Di balik setiap kepercayaanmu ada warisan besar yang bisa kita ceritakan kepada banyak orang. Perjalanan bersama Tuhan.
Dan di balik semua itu, pasti apa yang kau percaya pada waktunya jadi nyata. Alkitab berkata di ayat yang tadi, dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Iman bukan hanya percaya sekali, tapi iman adalah percaya, 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 percaya dan percaya. Terus percaya sampai hal itu jadi. Ingat ada wanita pendaran 12 tahun, dia sudah habis hartanya, habis uangnya, bahkan fisiknya pun sudah menjadi lemah, dia nggak punya kekuatan banyak. Tapi waktu dia dengar kabar tentang Yesus, dan Yesus datang ke kotanya, dia tidak menunda-nunda. Walaupun tubuhnya lemah, perjalanan untuk menggapai jubah Yesus, karena di pikirannya asal ku jamah jubahnya aku sembuh, perjalanannya tidak mudah. Karena di situ ada kerumunan orang banyak. Setiap kali Yesus datang ke satu kota, Yesus itu viral, jadi Yesus pasti dikerumuni orang banyak. Dan wanita ini pendarahan, dia mungkin untuk maju juga maju mundur, maksudnya dia kan kalau ketahuan di pendarahan, dia ya pasti dimarahi semua orang, karena tidak boleh wanita pendarahan, orang pendarahan itu mendekati kumpulan orang. Dan setiap kali Yesus datang pasti ada kumpulan orang. Tapi wanita ini sekalipun butuh ketekunan, dia terus melakukannya. Karena dia mungkin merangkak di kumpulan orang banyak, melewati kaki orang yang banyak. Mungkin dia nggak kuat lagi untuk berdiri, karena 12 tahun pendarahan, tubuhnya pasti sangat letih, tubuhnya pasti sangat lemah, keadaannya mungkin kurus, tapi dia terus melangkah walaupun di depannya banyak penghalang, rintangan, tapi dia terus jalan, dia terus percaya, percayanya yang membuat dia bisa tekun melangkah, dan sampai akhirnya dia berhasil menyentuh jubah Yesus. Dan satu sentuhan itu membuat Yesus berhenti, karena ada tenaga keluar dari dirinya. Dan tenaga yang keluar dari diri Yesus, kuasa yang keluar dari diri Yesus, menyebabkan wanita itu seketika merasa tubuhnya sembuh. 12 tahun pendarahan, satu sentuhan mengubah segalanya. Satu sentuhan yang saya sebut membutuhkan ketekunan. Satu sentuhan ketekunan membuat apa yang berlalu 12 tahun penderitaan itu tidak ada artinya dengan kebahagiaan, dengan sukacita, mujizat, kuasa, tenaga baru, kesehatan, kekuatan yang dia peroleh saat itu. Pagi ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan mundur dulu. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena kepercayaanmu berharga di mata Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantanganmu apa, tetapi sebagai hamba Tuhan saya dorong saudara, saya provokasi saudara, tetap percaya bahwa doamu pasti dijawab. Tetap percaya bahwa Tuhan nggak mungkin membiarkanmu kekurangan. Tetap percaya bahwa jalanmu pasti berhasil. Tetap percaya bahwa masa depan anak-anakmu gilang gemilang. Rancangan Tuhan buat anak-anakmu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetap percaya keadaan suamimu pasti bertobat, istrimu pasti bertobat, rumah tanggamu pasti pulih. Tetap percaya bahwa Tuhan berkata bahwa kamu dipanggil bukan untuk berhutang, tapi memberi piutang. Kalau hari ini ada utang-utang, tetap beriman. Tuhan punya caranya ketika kita berserah pada Tuhan. Tuhan lunasi utang kita. Jangan lepaskan kepercayaanmu sekarang. Pegang terus, tunggu sampai pada akhirnya mata kita melihat dan mulut kita bersaksi bahwa apa yang kita percaya seperti yang Tuhan janjikan, ada upah besar, di baliknya ada kuasa, di baliknya ada mujizat. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya percaya Tuhan kuatkan kita, teguhkan kita, membuat kita bersemangat lagi hari ini, tetap mau pegang kepercayaan kita. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataanmu yang menguatkan, meneguhkan, menyemangati. Di pagi ini hamba doa Tuhan, lawat anak-anak-Mu, urapan baru mengalir, kuasa-Mu mengalir, angkat semua takut, semua cemas, khawatir, kecewa, angkat dari hati umat-Mu, urapan baru mengalir. Sembuhkan, pulihkan, jamah, buka jalan di hari ini.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Rugi banget kalau saya lepaskan kepercayaan saya. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar dengan apa yang kamu share, bagikan, banyak orang boleh dikuatkan juga, diteguhkan juga. Terus maju dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. See you.